Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 di sini akan membahas tentang Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Sebelumnya, kita ucapkan terima kasih kepada Bu Bila selaku guru mata sejarah. Dan sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Anggun Novita, absen 5, dan teman saya Yang Setiawan, absen 15. Saya Penny Puji Lestari, absen 13. Saya Widya Bardianisi, absen 32. Saya Nala Fairuzah Smitaji, absen 21. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, apa sih Kongres Pemuda? Kongres Pemuda adalah serangkaian pertemuan antara pemuda dan pemudi Indonesia dalam pergerakan nasional. Tak hanya pemuda, tetapi anggota yang lebih tua yang memiliki pengetahuan yang luas dan pengalaman. Pertemuan inilah yang menandakan arti nasional dan semangat di kalangan pemuda Indonesia. Kongres Pemuda ini menandakan adanya satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yang disebut Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda diadakan sebanyak 2 kali. Yuk kita bahas dari Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1. Peranan pemuda dalam pergerakan nasional dimulai sejak berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Kongres Pemuda 1 dilangsungkan di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 yang diketuai oleh M. Tabrani yang merupakan anggota dari Jogjawa. Dalam kongres tersebut membahas pentingnya persatuan bangsa bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Terselenggaranya Kongres Pemuda 1 tak lepas dari adanya Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Anggota-anggotanya berasal dari pelajar-pelajar sekolah tinggi di Jakarta dan Bandung. Kongres Pemuda 1 diikuti oleh wakil dari organisasi pemuda yang ada di seluruh Indonesia, antara lain Jong Java, Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Batak Bon, Jong Islamenten Bon, pemuda kaum Teosofi, pelajar Minahasa, Sekar Rukun. Tujuan Kongres Pemuda 1 adalah yang pertama, membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia. Yang kedua, memajukan paham persatuan dan kesatuan kebangsaan Indonesia. Yang ketiga, mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Yang terakhir, membangkitkan semangat persatuan. Dari pertemuan Kongres Pemuda 1 telah didapat beberapa hasil, antara lain yang pertama yaitu organisasi pemuda digunakan sebagai wadah untuk mengakui dan menerima cita-cita. Yang kedua, kesatuan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kemerdekaan Indonesia sebagai hal yang ideal bagi seluruh pemuda Indonesia. Yang keempat, segala perserikatan pemuda harus berupaya menuju mempersatukan diri dalam satu perkumpulan. Yang terakhir adalah cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita bagi seluruh pemuda Indonesia. Setelah kita mengetahui isi Kongres Pemuda 1, selanjutnya adalah Kongres Pemuda 2 yang akan dibahas oleh teman saya. Berikutnya ialah Kongres Pemuda 2. Ide penyelenggaraan Kongres Pemuda 2 berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, berlangsung pada 27 sampai 28 Oktober 1928 dalam 3 tahap rapat. Rapat pertama diselenggarakan pada 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jonglingen Bonn atau GOC di Waterloopen yang sekarang lebih dikenal dengan Lapangan Banteng. Rapat ini dimulai pada pukul 19.30 sampai 23.30. Rapat ini dibuka oleh Ketua Kongres yakni Sugondo Joyopuspito dengan menguraikan pergerakan bangsa Indonesia, mulai darinya berdirinya Budi Utomo hingga berdiri perkumpulan pelajar-pelajar yang bersifat kedaerahan lainnya. Lalu rapat yang kedua pada 28 Oktober 1928 pukul 8 sampai 12 siang di Gedung Osjava Bioskop di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14. Pada rapat ini membahas seputar masalah pendidikan yang dipimpin oleh Nona Purnomo Wulan dan S. Mangun Sakoro.
Selanjutnya adalah rapat ketiga. Rapat ketiga ini diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 1928 pada pukul 17.30 sampai 19.30 di gedung Indonesia Klub Gebau di Jalan Keramat Raya nomor 106. Pada rapat ketiga ini berhasil memutuskan masalah-masalah yang sesuai dengan harapan bangsa. Pembicara pada rapat ketiga dan terakhir ini adalah ramelan dari Sarekat Islam. Pada Kongres Pemuda itu juga Muhammad Yamin menuliskan rumusan Sumpah Pemuda pada secari kertas yang kemudian dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Dalam kongres itu pula, lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman pertama kalinya dikumandangkan di hadapan para peserta kongres. Sumpah Pemuda juga untuk pertama kalinya diikrankan di Jakarta 28 Oktober 1928. Setelah kita mengetahui proses terciptanya Sumpah Pemuda, sekarang apa makna Sumpah Pemuda itu sendiri? Sumpah Pemuda merupakan bukti otentik bahwa pada tanggal 28 Oktober 1928 bangsa Indonesia telah dilahirkan. Proses kelahiran bangsa Indonesia itu sendiri merupakan buah dari perjuangan rakyat Indonesia yang selama ratusan tahun ditindas oleh kaum kolonialis. Sesuai namanya, Sumpah Pemuda dirumuskan oleh para pemuda dan mereka menjadikan Sumpah Pemuda itu sebagai landasan nasionalisme untuk tidak berjuang sendiri, melainkan berjuang bersama melawan penjajahan, melawan kolonialis.